saya mau bahas, ternyata orang di luaran sana masih banyak yang belum tahu bahwa perawat itu ada subspesialisnya sendiri. Pahit manisnya jadi perawat HCU itu apa? Halo guys, ketemu lagi di hari ini kita mau bahas tentang jenis-jenis perawat itu apa aja sih? Karena kan orang di luar sana taunya perawat hanya ya lingkupnya umum ya, bisa mengerjakan semua jenis pekerjaan. Tapi faktanya karena kita profesi yang memang punya disiplin ilmu masing-masing, ada bedah, ada emergency, ada unit ICU, HCU. Itulah yang salah satu yang membedakan dengan perawat-perawat yang lain. Orang HCU belum tentu bisa nanganin pasien-pasien di kamar operasi misalkan. Begitupun sebaliknya, perawat-perawat di HCU belum tentu bisa nanganin pasien-pasien yang di unit ICU. Untuk itu, saya mau mendatangkan narasumbernya. Ini background pendidikannya udah S1 nurse. Secara keilmuan sudah oke kan? Dan backgroundnya sebagai perawat HCU di salah satu rumah sakit punya Pemprov DKI. Dan ada pengalaman juga sebelumnya di rumah sakit swasta. Dan tentunya pengen tahu juga kan, gaji perawat itu berapa sih? Nanti kita kupas. Oke, selamat datang. Selamat datang Bung Ajis. Apa tadi nama channel lu tadi? Lex TV channel. Lex. Nama channel lu siapa bang? Oke, jangan lupa nonton juga mampir di channel gue ya, Bams Abigail ya. Jangan lupa di like, Ya. subscribe dan Tinggalkan komentar yang berfaedah untuk membangun channel YouTube kami. Oke. Ada apa Bung manggil saya Bung? Begini, saya mau bahas, ternyata orang di luaran sana masih banyak yang belum tahu bahwa perawat itu ada subspesialisnya sendiri gitu. Karena memang keilmuan di saat kita sekolah, semua ilmu kita makan gitu kan. Iya. Semua ilmu ditransfer dari dosen. Dari mulai ilmu keperawatan anak, keperawatan bedah, keperawatan komunitas, kegawat daruratan. Nah, ternyata itu hanya basic untuk sementara. Lebih mendetailnya kan secara teknis di unit pekerjaan. Nanti pada saat teman-teman sebagai perawat bekerja, itu biasanya kan seiring berjalannya waktu lama bekerja, itu akan memiliki skill lebih khusus. Betul kan? Betul. Nah, apalagi kamu ini kan perawat HCU. Iya. Baru 2 tahun. Udah 2 tahun, lumayan lah untuk cari pengalaman sebagai perawat HCU. Apa sih bedanya nanganin perawat HCU dengan anggaplah misalkan di unit rawat inap gitu? Oh. Jadi perbedaannya itu kan HCU itu singkatan dari High Care Unit ya. Pastinya itu pasien-pasien yang pemantauannya sangat ketat. Harus pakai monitor. Oh iya, seperti ada di belakang ini ya. Kebetulan teman-teman, ini saya ambil video di unit HCU dan kebetulan lagi nggak ada pasien. Tutup sementara kita ya. Karena lagi ada wabah, penanganan untuk unit HCU-nya ditutup sementara. Ya, jadi perbedaannya kalau di rawat inap biasa itu ya udah nggak pakai monitor. Kalau di HCU itu harus pakai monitor. Wajib itu ya? Wajib hukumnya. Karena, jadi kalau petani itu ibarat cangkulnya gitu ya? Iya. Jadi di HCU itu harus pasang monitor karena kita melihat hemodinamik, situ ada tanda-tanda vitalnya gitu. Dan biasanya semuanya serba pakai mesin.
Oh ya. Contohnya mesin infus pump, terus ada siring pump, gitulah. Terus pemantauannya juga ada lembar flow sheet namanya, kayak gini nih. Nah, yang membedakan di unit biasa sama HCU. Ini besar ini guys, Oh, jadi coba. ada grafik-grafiknya. Oh mungkin lebih jelas begini ya. Iya. Nah, ini adalah lembar pemantauan per pasien satu lembar gitu Iya, ya. satu. Ini per hari, Oh per hari. per hari ganti. Dokternya juga nulis di sini. Itu guys. Tapi kondisi kesadaran pasiennya, kondisinya gimana? Kesadarannya ada CM, ada sonolen gitu. Oh jadi ada pasien-pasien yang kompos medis juga ya? Ada. Buat teman-teman yang belum paham tingkat kesadaran dalam dunia medis itu ada berapa bang? Ada 5 ya, dok. Hah? Tingkat kesadaran 5 ya. Apa? Tingkat kesadaran. CM, somnolen, apatis, supor, koma. super koma 5 kan? Iya, 5 kalau nggak salah. Delirium. Delirium 6 ya? 6. Nanti bisa lu Bisa ya. tempelin itu. Nanti saya kasih di bawah itu. Jadi buat orang-orang medis tuh udah familiar dengan tingkat kesadaran si pasien itu. Maaf ada itu dulu ya, ada iklan di belakang. Oh kelihatan ya. Gue pegel. Tidur di situ aja sih, bareng dulu. Oke, apa lagi? Jadi tingkat kesadaran itu memang ada banyak jenisnya. Iya. Itu yang kita bisa menentukan ini kategori gawat darurat atau butuh ruang rawat inap biasa Oh, atau perlu penanganan lebih insentif. Nah, oke itu untuk jenis-jenis teknik secara pekerjaan ya. iya. Eh, perlu berkolaborasi dengan dokter apa aja kalau di unit ICU? Biasanya itu dokter umum pastinya ya, dokter umum, terus dokter anestesi karena yang penanggung jawab HCU itu biasanya dokter anestesi, dan biasanya ada dokter penyakit dalam. Misalnya pasiennya dengan kasus penyakit dalam, ya udah berarti dengan anestesi sama penyakit dalam. Kalau kasusnya sama paru, berarti sama dokter paru sama dokter anestesi. Oh, ya, jadi intinya nggak jauh-jauh Iya. dari dokter anestesi, Dan- penyakit dalam, paru. Sistem HCU ini juga ada 2 tipe sebenarnya, terbuka dan tertutup. Nah kalau yang terbuka tadi begitu, ada semua DPJP, semua dokter spesialis itu bisa masuk. Kalau tertutup ya udah, misalnya pasien masuk ya udah yang dokter spesialis penyakit dalam dan lain-lain itu udah lepas tangan, yang ngambil alih semuanya itu dokter anestesi. Itu yang tertutup. Kebetulan rumah sakit kita ini terbuka, jadi spesialis yang lain juga bisa masuk gitu. Oh. Sekarang aku mau tanya bang, Mhm. apa bedanya HCU sama ICU? Nah itu kalau kita merujuk ke Peraturan Menteri Kesehatan nomor 834 itu perbedaannya hanya 2 ya. Ada ventilator. HCU itu nggak ada ventilator ya. Kalau misalnya pasien butuh ventilator berarti harus dirujuk ke ICU. Oh, jadi beda di alat medis yang tersedia. Iya. Jadi kalau di HCU nggak ada ventilator, Iya. kalau di ICU ada ventilator. Jadi kalau misalkan ada teman atau tetangga atau saudara, kalau misalkan ternyata dengar mungkin ya dari pihak keluarga yang lagi berduka, misalkan keluarganya sakit, terpasang ventilator, oh berarti itu masuk ICU teman-teman. Dan itu berarti kesadarannya pun sudah koma Udah kan? koma. Karena dia tidak ingat apa-apa sih, karena udah semua napas itu udah diambil sama si mesin ventilator itu. Oh iya iya. Jadi itu bedanya ya teman-teman ICU dan HCU. Oke. Apa namanya? Pernah nggak nanganin pasien yang gimana ya? Kenapa?
Nggak, nanti ini di-cut. Aku mau ngomong gini, cuma bingung kalimatnya. Nah, apa sih namanya? Oh ya, pahit manisnya aja. Pahit manisnya jadi perawat HCU itu apa? Pahit manisnya ya. Iya, Pahit manisnya kalau boleh jujur nih ya. Ya, ya harus jujur. Jujur ya. di sini no edit no sensor ya. Boleh jujur, pahitnya itu kalau kita dinas itu nggak ada tidur. Nggak ada tidur. Iya. Oh iya, karena kan memantau pasien 24 Iya. jam. Jangan sampai kita lengah sedikit aja, Iya, karena nyawanya udah nggak ada. iya betul. Jadi karena pakai monitor itu kita harus juga dengar suara monitor. Bisa tekanan darah menurun itu suaranya beda. Oh, itu Iya. itu juga ada perbedaan di mesin itu ya. Iya, Ada kelainan sedikit aja, Iya. suara mesinnya berbeda. iya betul. Karena ini misalnya, ini kan cuma 2 bed ya kita. Jadi makanya satu perawat itu 2 bed kalau di HCU ya. Jadi nggak ada tuh 2 perawat 2 bed, nggak ada. Karena Oke. aturannya peraturan Menteri Kesehatan juga begitu, 2 bed 1 perawat. Makanya saat ini kalau saya misalnya sedang jaga malam, ya udah nggak ada tidur. Karena jaga sendiri, misalnya ada 2 pasien ya udah jaga sendiri, nggak ada tidur. Itu pahitnya guys. Karena kita harus selalu melihat monitor. Monitor bisa aja berubah dalam waktu 5 menit pasiennya kondisinya. Gitu. Kalau misalnya dirawat inap biasa itu kan bisa bobo gantian. Itu manisnya lah ya. Iya. Jadi pahitnya adalah di unit HCU itu petugasnya nggak bisa tidur loh guys. Kasihan kan kalau misal jaga malam. Iya. Kita kan nggak tahu background petugas di rumah itu apa. Misal punya anak atau masih single itu beda. Kalau punya anak lebih capek lagi. Kayak itu pahitnya. Ya? Pahitnya. Manisnya? Manisnya apa ya? Kalau di sini sih, kalau di rumah sakit lain biasanya ada tunjangan tambahan ya. Biasanya ada, tapi kalau di sini belum ada sih. Karena apa ya? Itu kan mungkin salah satunya. Nah, Mungkin atau pernah ngerasain gini nggak? Puasnya adalah pada saat pasien masuk kondisi jelek, tapi beberapa hari kemudian menuju perbaikan. oh ya itu sering. Mungkin itu salah satu kepuasan mungkin. Iya itu kepuasan kita bahwa kita itu berhasil. Biasanya dokter-dokter spesialis itu terima kasih ya Mas, terima kasih ya Bruder, terima kasih ya Mas perawat. Itu biasanya kadang-kadang ada dokter yang care nih bawa makanan buat jaga malam ya. Oh iya makasih dok. Gitu. Jangan lupa nanti gini-gini. Oh siap. Terus biasanya ada keluarga nih, keluarga pasien nih. Kan keluarga pasien nggak boleh masuk dalam kan, nggak boleh nunggu kan. Jadi keluarga pasien itu biasanya juga care. Ngasih makanan. Kasih makan. Pasti selalu itu biasanya. Kita padahal nggak minta. Iya, Tapi kalau karena itu dikasih ya bukti nerima. mereka menghargai kita yang ngurusin keluarganya yang lagi sakit. Jadi kepuasan tersendiri tentunya yang pertama adalah adanya perbaikan kondisi kesehatan dari si pasien itu ya. Iya. Mungkin yang tadinya nggak sadar jadi sadar. Iya, pernah tuh si pasiennya udah pindah ke rawat inap, dia nyari-nyari kita nih di HCU. Karena kan dia mungkin boring kali ya di sini. Jadi kita aja ngobrol, kita care ke pasiennya, akhirnya dia perbaikan, pindah, pulang, teriak kontrol nyariin kita, bawain makanan. Itu di situ merasanya, kenangannya sangat manis guys. Mungkin kalau untuk soal tadi yang tadi Bambang bilang ada uang kesejahteraan atau insentif lah ya. Iya. Itu nanti kita bahas di luar dari topik yang sekarang. Ngalamin nggak sih Bang bahwa bener atau tidak gaji perawat itu besar atau mungkin besarannya seberapa atau gimana? Pernah pengalaman kerja di swasta dong? Iya, saya sebelum di rumah sakit pemerintah di swasta dulu.